per pekerja akhir dikurang sisa waktu. Tolong ini aja yang kalian pakai ya, teman-teman semuanya ya. Nggak usah lagi pakai cara manual. Bantian nggak mau kalian menggunakan cara itu lagi karena banyak banget menghabiskan waktu. Yang ditanya ini apa sih? Ini waktu tambahan. Pakai ini. WT sama dengan. Oh yaudah, ini HA hari kerja awal. Oke. Nah, HK hari kerja berjalan. Ya. L libur. PT pekerja tambahan. Ya. Nih. Nah, kalau yang ini WT waktu tambah. Pakai ST. Nggak apa-apa, Kak. Ini bukan ST, Kak. Setelah itu PA. PA itu adalah pekerja awal. TS sisa waktu. PAK pekerja akhir. Ya. Ini tolong diperhatikan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. WT, pekerja awal. PA kali TS dikurang TS per PAK. Ya. Pekerja awalnya berapa? Proyek ini melakukan 56 peneliti. 56. Sisa waktu, ingat, 65 hari pertama. Jika dilihat dari proyek tersebut tidak memungkinkan selesai dalam 65 hari karena ada 36 peneliti yang mengundurkan diri setelah 30 hari bekerja. Berarti dikurangkan 30, berarti 35. Ini dikali dulu ya, dikali 35 per pekerja akhir. Pekerja awalnya 56, berhentinya 36. Berarti dikurang 36, 20. Langsung aja kali 20 dikurang TS. Ini TS ya. 35. Langsung coret. 20. Ini sama-sama dibagi 5 ya. Ini 4, ini 7. Ya kan? Nah, 4 kali 5, 6. Ini 1, ini 16. 4 kali 6. Nah, nih. 16 kali 4, 4 kali 6, 24. Ya. Kok 16 pula 14? Sok-sok tahu, salah pula. Oke, bentar. Ya. Maaf, maaf. Ini tuh ini ya. Ya. Ini tuh 14. 14 ya. Karena 14 4 kali 4 16 1 4 5 6 ya. Ya udah. Nah, 14 kali 7. 14 kali 7 untuk manual 7 kali 4 28 2 7 98 ya, dikurang 35 berarti sama dengan 63 hari. Ya. Itu aja. Nggak perlu lagi kalian menggunakan pakai rumus. 20 dapat dari mana, Bang? 20 itu 56 peneliti awal, Kak. Setelah itu karena adanya problem 36 peneliti mengundurkan diri. Jadi 56 dikurang 30. Understand? Bang, 35 dapat dari mana? 35, 65 hari awal, Kak. Setelah itu mengundurkan diri setelah 30 hari proyek berjalan. Berarti udah 30 hari proyeknya berjalan. 65 kali 30 berarti masih ada sisa 35. Understand? Un- Hmm, Yes. good. Ah. Paham ya? Bang, pas dikali-kalinya tolong Bang yang 56 kali. Oh, boleh. Kita kita coba ya. Sip, bentar, Bantian hapus dulu ya. Oke, kita lihat sini. Biar lebih kita pelan-pelan ya. Maaf kalau Bang Tian agak lama, nanti Bang Tian minta maaf sekali ya. Oke. Kita lihat sama dengan di sini ya. PA-nya tadi pekerja awalnya 56 ya. Dikali dengan sisa waktu. Sisa waktunya tadi kan 65 hari dikurang 30, 35 ya, Kak. Per pekerja akhirnya yang ini 20 dikurang 35. Ini nggak bisa diapa-apain karena ini pengurangan. Tapi kalau perkalian bisa dikali silang. Ya. Jadi kalau untuk kali silang langsung aja cari yang sejenis. 20 sama 35 kan sama-sama bisa dibagi 5. 20 bagi 5 sama dengan 4, 35 bagi 5 sama dengan 7, Kak. Ternyata 4 sama 7 itu bisa dibagi juga. Ini 1, ini 4. Gitu ya. Karena 14 kali 4 tuh 4 kali 4 16 1, 4 kali 1 56 dapat. Ya udah. Jadi sama dengan 14 kali 7 sama dengan 98 dikurang dengan karena dia dibagi 1 ya. Jadi nggak perlu Bang Tian dibuat 98 per 1 gitu ya. Nah, dikurang 35.
Jadi 9 kurang 35 itu sama dengan 63. Ya, gitu aja. Ketika besok di SKD, jangan pernah menggunakan rumus yang kayak gini. Eh, S kali... Bentar. Haram hukumnya pakai S kali T sama dengan H. Jadi ntar 56 dikalikan 65 gitu ya. Aduh, alangkah lamanya kalian mengerjakan 56 kali 65-nya ya. Habis waktunya gitu. Jadi langsung aja menggunakan rumus cepat ini. Good. Gitu. Apa nih Kak Alfia? Bang, berarti selain sakit ditunda berarti semua soal bisa pakai rumus WT. Iya. Pokoknya kalau waktu tunda pakai ini aja, Kak. Kalau waktu tunda pakai ini aja. Oke? Kita lanjut lagi. Mm-mm. Nah, ini juga. Ini tuh terkadang pertama kali juga sama ketika Bang Tian lihat soal ini ya, teman-teman semuanya ya. Bang Tian udah ngalor ngidul tuh pikirannya. Gitu ya. Gitu ya. Kalau sakit dia masih manual, Kak. Ada contohnya Kak Putri. Kakak lihat di batch 29 deh, Kak. Nah, teman-teman di sini yang baru bergabung, kalau pengen pengen tahu konsepnya, silahkan beli dulu atau ikut dulu join di kelas batch 29. Di situ banyak banget teman-teman semuanya ya. Oke, kalau kita lihat teman-teman semuanya ya, ini tuh kocak banget. Iya, kocak banget. Bang Ten udah ngitung 1, 2, 3 gitu ya. Berarti 1. Ini jawabannya nggak ada-ada, Kak, gitu ya. Ada Kak jawabannya. Bang Tian ngitungnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu awal-awalnya gitu ya. Saking ke overthinkingnya. Padahal teman-teman semuanya, kalau kita lihat, kalau berdasarkan pembahasan dari soal BKN gitu ya, eh, lihat bentuk di dalam ininya, apa namanya? Ininya. Di dalam bingkainya gitu ya. Kenapa jawabannya itu yang B? Enggak, jawabannya itu adalah yang D, Kak. Ya, jawaban itu adalah yang D. Karena kenapa? Semua unsur yang ada di A, B, C, D itu tuh ada lingkaran. Ya, unsur itu cuma lingkaran tok, gitu. Cuman lingkaran. Sedangkan yang di B, dia tuh bentuknya bintang. Berbeda sendiri, Kak. Ya, jawabannya itu adalah yang D. Bang Tian pertama juga sama, Kak. Bang Tian hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi semuanya berbeda. Tetapi kalau kita lihat, ya, apa sih yang buat soal ya? Sama ya, kayak gitu. Jadi eh dan Bang Ten bisa katakan teman-teman ya, besok itu di SKD itu untuk gambar tuh nggak sesusah yang kebanyakan yang timbul di TikTok gitu yang table ada 9 ada titik hitam tuh nggak. Ya, dia akan lebih simpel aja. Makanya kalian tuh bisa lah dapat 450 minimal ya. Amin. Oke. Good. Sip. Nah, itu aja untuk kita pembahasan dari TIU. Karena 12 soal inilah yang banyak salah. Yang lebihnya itu kan udah pada oke lah. Ya, udah pada oke. Kalau pengen tahu penjabarannya seperti apa, silakan nanti dilihat di pembahasannya nanti akan kita upload setelah kelas ini. Bang, Ya, bahas yang kursi-kursi dong. boleh nanti kita bahas kursi, tapi kita nanti ya, Kak. Nanti itu akan ada pembahasan. Bang Tian hanya ambil yang banyak salahnya aja. Nanti kita bahas, tapi kita akan masuk ke TWK dulu. Kenapa sih banyak yang salah gitu ya? Nanti Kakak bisa lihat di ini, di pembahasannya, dokumennya ya. Oke. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke TWK dulu, Kak. Gitu ya. Ya, ini jawabnya apa? Lebih pun bisa Bang Tian cuma waktu. Iya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam TWK. Soal yang banyak salah pertama ya, teman-teman, itu adalah di penganalisaan nomor 7. Ya. Ada yang beranggapan alinea ketiga itu Bang tentang religius gitu ya. Alinea ketiga itu tentang religius ya, tentang keagamaan gitu ya. Tetapi kok di pilihan A, B, C, D-nya nggak ada. Nah, disinilah jebakan yang pertama di 2024 kemarin. Teman-teman semuanya. Nanti Bang Tian kasih konsep ya. Kita konsepnya pelan-pelan saja. Kemarin jawaban kalian apa? Ya. Silakan dikeluarkan pollingnya aja Rizky. Ini kan nggak terlalu banyak pembahasannya ya. Oke, oke, sip. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D dan E. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetapi Banten kasih tahu konsep ya. Nanti kita pelan-pelan belajar konsep dari si apa namanya si
TWK ini. Jawabannya itu yang paling banyak salah kemarin nomor 7 itu adalah ini malah ada yang milih A, B, C, D, E. Oke, sip. Sekarang Banten kasih tahu konsep teman-teman semuanya. Kalau kita berbicara tentang alenia 1 gitu ya. Banten agak sedikit menulis ya. Kalau kita berbicara tentang alenia 1 itu dia akan lebih membahas terkait dengan bebas dari penjajahan ya. Bebas dari penjajahan. Ya. Dia menentang atau semuanya tuh dia akan lebih kepada dia tuh kayak menentang ya, menentang atau segala macam tentang penjajahan. Itu dulu yang alinea 1. Karena alinea 1 tuh berbunyinya apa? Sini Bang Tian bantu juga ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu bunyinya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang alinea kedua, ya, itu berbicara tentang yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu konteksnya ya, teman-teman semuanya ya. Kalau kita berbicara tentang alinea kedua, ya. Nah, sedangkan alinea ketiga, teman-teman semuanya ya. Alinea kedua kalian tahu nggak bunyinya apa? Nih Bang Ten juga bantu-bantu gitu ya. Alinea kedua itu bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan rakyat Indonesia yang merdeka. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya. Nah, kalau kita yang ketiga, teman-teman, nah inilah yang akan banyak ya. Yang ketiga itu dia lebih kepada atas berkat rahmat Allah. Jadi dia tuh lebih kepada religius yang pertama. Yang kedua nanti ya, yang kedua nanti adalah apa ya? Bisa dikatakan itu adalah keinginan hidup rukun dalam sosial gitu ya. Itu dulu yang alinea ketiga. Alinea ketiga, Bang Tian bacakan teman-teman ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, jadi ada kata-kata bebas juga teman-teman ya. Jadi satu dan tiga itu juga deketan gitu ya. Tapi dia lebih kepada religius dan pengen hidupnya adil. Yang keempat, nah, yang keempat itu teman-teman semuanya ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kita sama-sama aja nggak apa-apa. Nanti Banten tambah di sini ya, alinea 4-nya ya. Setelah itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Satu yang ketiga adalah ketertiban dunia ya, teman-teman ya. Ketertiban dunia. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi itu aja intinya yang harus kalian hafal. Jadi sekarang kita mulai masukkan yang pertama. Yang pertama, yang A, aspirasi bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, teman-teman ya, ini kita benarkan dulu. Ya. Upaya melindungi kemerdekaan. Ini ditanyakan apa? Salah satu makna alinea ketiga ya. Salah satu makna alinea ketiga. Kalau di sini upaya melindungi kemerdekaan, itu alinea keberapa jadinya? Alinea kedua. Jadi yang B itu salah. Teman-teman semuanya ya. Konsepnya gitu. Yang ketiga, ketetapan untuk mempertahankan keberagaman dalam bingkai negara kesatuan. Ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdakan kehidupan bangsa, ketertiban ya. Itu tuh juga bisa dikatakan lah. Kita coba anggap C ini juga siapa itu? Jangan dicoret-coret ya, teman-teman ya. Kalau coret ntar Banten nggak bisa. Ya. Nah, ini kita coba benarkan dulu. Nah, yang D, komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah alinea keempat, teman-teman semuanya ya. Alinea keempat, ya. Gitu ya. Yang keempat, harapan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur. Ini alinea kedua. Berarti yang B, D, dan E ya, itu adalah apa namanya bisa dikatakan udah pasti salah, teman-teman semuanya ya.
udah pasti salah. Nah, tinggal lagi ada aspirasi bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sama ketetapan untuk mempertahankan keberagaman dalam bingkai negara. Nah, kalau kita berbicara tentang ini tuh jawabannya yang benar ya dari soal yang 2024 kemarin itu adalah yang A. Banten pun juga agak sedikit kontra, tetapi memang kalau kita lihat, yang kalau ketetapan untuk mempertahankan keberagaman ya teman-teman semuanya, ini tuh bukan yang di ketiga, ya bukan di kesatuan. Jadi ini beda dengan Pancasila sila ketiga gitu ya, tapi ini alinea undang-undang ya. Kalau ketetapan untuk mempertahankan keberagaman dan bingkai negara kesatuan itu, dia tuh juga akan balik ke alinea kedua kalau nggak salah teman-teman semuanya. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, kesatuan tuh juga di alinea kedua gitu ya. Jadi jawaban yang untuk yang soal yang nomor 7 ini adalah yang A. Ya, ini tapi memang benar-benar soal implementasi yang memang butuh kita tahu teori, teman-teman semuanya ya. Yang C ini kurang tepat. Kalau awalnya kemarin Banten juga memilih yang C juga. Tetapi kalau dilihat ini tuh lebih cenderung kepada yang kedua. Ya, jadi ini yang A. Oke. Ini adalah, tapi konsepnya ini tolong kalian perhatikan banget ya, karena ini adalah ini tuh terus muncul tentang Undang-Undang 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang banyak salah, teman-teman semuanya ya. Yang banyak salah kembali. Ini nggak apa-apa deh, ini kan nanti ada recordnya ya, teman-teman semuanya. Nanti kalian bisa lihat di recordnya aja. Atau mau screenshot, silakan di screenshot dulu. Oke. Nah, yang berikutnya, teman-teman semuanya. Nah, ini implementasi. Kita coba analisa sama-sama. Dan ini masih banyak salah yang di TWK. Teman-teman semuanya. Coba kalian analisa banget sekali lagi. Yang kalian merasa salah, teman-teman semuanya. Silakan di polling admin kalau udah 40 detik. Oke, nggak usah di kolom komentar, ada pollingnya teman-teman ya. Oke, sip, good. Nah, ini di sini banyak, tetapi kenapa di hasil tuh banyak yang salah gitu ya? Oke, mari kita lihat. Soal TWK tuh nggak perlu terlalu teoritis banget gitu ya. Jawabannya nih banyak kan yang C. Oke, sip. Kita lihat. Kata kuncinya itu ada di dalam soal itulah. Nggak kemana-mana, teman-teman ya. Kita coba lihat. Oke. Dalam konteks salah satu tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Diimplementasikan dalam bentuk apa? Jadi intinya itu adalah jawaban yang melambangkan melindungi segenap bangsa. Bangsa ini negara ya, bukan lagi masyarakat ya, lebih luas negara, dan ada tumpah darah. Ya, kita lihat yang A, penegakan hukum yang adil dan transparan. Kita benarkan dulu. Ini bisa yang A. Biasanya di jawaban TWK itu 2 soal itu salah. 2 soalnya benar. Yang ketiga, penyediaan layanan kesehatan. Apakah ini membackup segenap bangsa dan tumpah darah? Oh, tidak gitu ya. Ini salah. Yang C, pembentukan angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan. Oke, ini benar. Kenapa? Ya nanti kita balik lagi ya. Yang D, pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Ini juga enggak ada hubungannya dengan tumpah darah. Gitu ya. Nah yang E, pelaksanaan program perlindungan sosial bagi masyarakat ini juga enggak ada hubungannya dengan segenap bangsa. Jadi ada 2. Nah, di antara 2 jawaban A dan C ini, manakah jawaban yang paling bisa spesifikasi mengacu kepada soal? Apakah penegakan hukum yang adil dan transparan itu melindungi segenap bangsa? Enggak ya. Enggak terlalu dibandingkan dengan pembentukan angkatan senjata untuk menjaga keamanan. Nanti kita bahas yang soal nomor 1 kembali ya. Nanti kita soal 1 kembali. Oke. Pembentukan angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan. Jadi inilah jawabannya ya. Jadi tolong banget teman-teman, kata kunci itu ada di dalam soal. Jangan pernah lari kemana-mana ya. TWK sekarang nggak kayak TWK dulu. Perang Dunia Kedua terjadi tahun berapa itu nggak ada. Ya, tinggal lagi bagaimana ke pintar-pintaran kalian. Oke. Nah, yang ke-11.
11 ini agak sedikit teori, tetapi teorinya udah bisa dilihat, teman-teman semuanya ya. Nomor 11 ini agak sedikit teori. Silakan dibaca dulu dan dijawab lagi. Oke. Good, tapi masih banyak yang salah. Nah, itu adalah beberapa soal di TWK yang masih menggunakan teori, tapi pengemasannya nggak teori, gitu ya. Ya, diskusi lagi ya. Nanti kita balik lagi ke makna alenia ya. Sip. Silakan admin. Bentar ya, teman-teman ya. Oke, good. Udah ya, ini kayaknya udah mewakili teman-teman semuanya. Oke, oke, sip. Oke, kita bagikan hasilnya. Sip. Hasilnya itu adalah jawabannya banyak yang D. Tapi ini juga oke, tanpa kita tahu teori secara lebih lanjut, teman-teman kita bisa ya. Siapa lah yang coret-coret ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita lihat. Mahkamah Konstitusi MK berperan sebagai pengawas kewenangan konstitusional dalam sistem hubungan Indonesia. Ya, jadi dia itu adalah pengawas kewenangan konstitusional. Oke. Dalam konteks ini, pernyataan yang paling tepat mencerminkan fungsi utama MK. Ya, fungsi utama MK apa? Kita lihat. MK berwenang untuk mengadili kasus pidana yang diajukan oleh masyarakat. Bang Ten kasih kisi-kisinya, untuk mengadili ini adalah tugasnya dari pengadilan umum. Bukan MK. Ya, jadi yang A udah pasti salah. Yang B, memiliki tanggung jawab untuk menyusun rancangan undang-undang. Ini MK, bukan Dewan Legislatif. Ya. Gitu ya. Ini adalah legislatif. Legislatif itu tugasnya siapa? Tugasnya DPR, DPD gitu ya. Ya, DPR, DPD itu adalah yang B gitu ya. Yang tugasnya untuk menyusun rancangan undang-undang, berarti B-nya juga salah, gitu ya. MK dapat memberikan pendapat hukum terhadap isu-isu konstitusi, ya. Ini juga bukan tugas dari MK, teman-teman semuanya ya. Ini bukan tugas dari MK. Oke? MK dapat membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Oke, ini kita benarkan dulu. MK bertugas untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya konstitusi. Ini bukan tugas MK. Ya. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D. Ya. MK itu membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Ya. Oke. Bang Ten coba cek dulu ya. Bang Ten tadi udah baca-baca beberapa buku gitu ya tentang MK. Jadi ada soal ini juga Bang Ten juga belajar. Sebentar Bang Ten buka bukunya dulu. Oke. Oke, sip. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang yang C, ini tuh sebenarnya juga tugasnya MK, tetapi ini bukan tugas utamanya MK, Kak. Ini juga tugasnya MK ternyata, ya. Ini di buku MK nih. Ini tugas MK tapi bukan tugas utama. Maaf. Yang tugas utamanya itu adalah karena dia pengawas, kalau dia nggak cocok, dia bisa membatalkan undang-undang. Inilah tugas utamanya. Dia sebagai pengawas. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke? Ini juga, ini soal teori, tapi dibalutnya seperti implementasi. Gitu. Hilgin komen gimana? Hilgin maksudnya? Oke ya, kita lanjut dulu. Oke, nomor 16. Nanti setelah TWK kita balik lagi ke awal. Kita balik ke awal, kita bahas yang pertama. Bantian jelaskan sekali lagi ya. Oke. Nah, ini juga mengecoh teman-teman semuanya. Bantian awal juga berpikir soal ini 2024 banget ya, tentang Budi Utomo nggak ada yang memang Bantian ubah gitu ya. Kalau Bantian bilang kalau kita berbicara tentang Budi Utomo ya, kalau kita berbicara tentang Budi Utomo, teman-teman semuanya ya, kita pasti langsung kepada aspek pendidikan kan ya. Ya, aspek pendidikan. Nah, ini adalah merupakan bentuk dari salah satu soal yang teori tadi berbentuk. Dan kalian tuh salahnya memang di soal-soal kayak gini. Kalian luar biasa. Ya, kita lihat. Nah, sedangkan Budi Utomo ini,
ya, Budi Utomo ini teman-teman semuanya itu didirikan yang pertama adalah untuk aspek pendidikan, iya benar, ya, dan juga tentang kesadaran nasional. Tentu nggak mau kalian salah lagi, jangan salah lagi. Jadi tugas utama didirikan Budi Utomo itu adalah tentang pendidikan dan juga kesadaran nasional. Kita lihat. Yang kedua, yang pertama, mendorong persatuan dan kesatuan antar suku untuk menciptakan negara yang harmonis, itu tidak pernah menyangkut kepada apa namanya, pendidikan dan kesadaran ya. Bisa dikatakan tuh tidak terlalu lah gitu ya di jawaban yang A itu. Nah, yang B, mengembangkan pendidikan untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan sosial. Oke, ini kita benarkan. Karena dia ada aspek dari pendidikannya. Memperjuangkan hak-hak ekonomi bangsa, semua rakyat ini juga nggak ada. Budi Utomo nggak pernah menyenggol dari ekonomi, teman-teman semuanya ya. Nah, menumbuhkan semangat kebangsaan untuk membangun negara yang kuat dan mandiri, ini kita benarkan juga. Ya, yang meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda, ini bukan fungsi dari Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah pendidikan dan kesadaran nasional, teman-teman semuanya. Kalau aspek yang mana yang benar, oke, kalau memang nanti di sini jawabannya mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran nasional bangsa Indonesia, itu oke, dia benar, teman-teman. Tetapi di sini hanya membebaskan masyarakat dari ketidakadilan sosial. Padahal aspek dari pendidikannya Budi Utomo ini adalah pendidikan dan kesadaran nasional, kesadaran bangsa gitu ya. Manakah jawaban yang paling tepat? Itu adalah yang D ya. Menumbuhkan semangat kebangsaan, ini adalah kesadaran nasional untuk membangun negara yang kuat dan mandiri bisa melalui pendidikan juga. Ya. Jadi ini memang soalnya hot teman-teman semuanya. Memang banyak banget yang memilih B, tetapi yang agak sedikit itu adalah dia hanya membebaskan masyarakat dari ketidakadilan sosial. Tapi Budi Utomo tidak hanya terkait dengan membebaskan ketidakadilan sosial itu saja, ya. Tetapi dia lebih kepada kesadaran nasional. Kata kuncinya dua ini. Ini yang memang Bantian dapatin dari teman ya terkait dengan Budi Utomo. Jadi jawabannya yang D ya. Gitu. Nanti pembahasan detailnya itu akan ada di pembahasan TWK juga, kan bisa baca-baca. Nah, soal TWK teman-teman semuanya ini belum. Nah, ini boleh. Yang ini juga termasuk dari soal TWK yang banyak salah, teman-teman semuanya. Boleh dibaca, nanti kita bahasnya sama-sama. Gitu ya. Nanti kita polling. Siapa itu? Jangan lupa kerjakan TO yang part 2-nya ya. Besok itu udah deadline ditutup ya. Silakan di polling admin. Oke. Oke. Yang D. Oke, good. Ya, ini benar ya. Ini sudah mewakili juga teman-teman semuanya. Ini kita baca. Ya, ini hasilnya adalah yang C, D, dan E. Oke. C, D, dan E. Bagaimana caranya melihat soal-soal TWK Bang Tian? Sekarang kita bisa katakan kayak gini. Yuk, kita bahas sama-sama. Ingat, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman ya, keragaman budaya dan latar belakang masyarakat. Kata kuncinya ada di sini. Keragaman budaya dan latar belakang masyarakat. Untuk menjaga kesatuan harmoni ya, kesatuan dan harmoni teman-teman semuanya ya. Untuk menjaga persatuan dan harmoni di antara perbedaan nilai-nilai harus diutamakan. Yang diutamakan apa? Ya, pengawasan masyarakat terhadap tindakan pemerintah untuk memastikan keadilan. Apakah ada aspek dari budaya di sana? Yang A, udah pasti salah, nggak ada. Ya. Yang B, ketaatan masyarakat pada hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Oke, ini juga salah, nggak ada terkait dengan keragaman budaya dan latar belakang. Dan diminta kesatuan dan harmoni ya teman-teman. Yang C, pelaksanaan kehidupan bergotong royong dalam setiap aspek kehidupan. Ini benar, gitu ya. Gitu. Penekanan pada toleransi yang kuat di antara berbagai kelompok. Ada kata toleransi dan ada kata kuat di antara berbagai kelompok, beragam. Ini juga benar, teman-teman semuanya ya.
Yang E, upaya menciptakan suasana yang damai dan aman tanpa konflik. Ini juga enggak ya, enggak ada hubungannya tentang budaya dan latar belakang masyarakat. Jadi ada C dan D. Yang manakah yang lebih kuat jawabannya, teman-teman semuanya? Yang lebih kuat pasti yang D ya. Karena kalau kita berbicara tentang keragaman budaya dan latar belakang, berarti itu kan harus toleransi. Kehidupan bergotong royong ini ya dia sama-sama beragam, tetapi dia tidak ada aspek dari keragaman budaya dan latar belakangnya. Jadi itu tetap salah, ya. Jangan sampai salah lagi, jawabannya adalah yang D. Oke, sip. Nah, sekarang kita balik ke soal yang berikutnya, yang banyak salah. Nah, soal TWK, soal TKP rasa TWK. Ini adalah bentuk-bentuk soal terbaru. Teman-teman semuanya ya, kita coba lihat. Ada di sini kata kuncinya ada, teman-teman ya. Silakan nanti. TWK rasa TKP. Oke. Ini juga masih banyak yang salah. Jawabannya juga apa? Juga banyak ya teman-teman semuanya ya. Oke, sip. Kita lihat teman-teman semuanya ya. Oke, sip. Nah, ini adalah bentuk dari Terus, jadi jawabannya ada A, B, dan C ya. Mari kita bahas, teman-teman ya. Hati-hati dalam mengerjakan soal seperti ini. Ini kan masih banyak yang salah ya. Kita bahas. Nah, seorang petugas dinas perhubungan sedang melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan umum di terminal. Saat memeriksa sebuah bus, ia menemukan bahwa bus tersebut tidak memenuhi standar keselamatan seperti rem yang tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sopir bus adalah temannya, nah ini adalah kata kuncinya teman-teman ya. Berarti meskipun sopir bus adalah temannya, berarti dia kenal dengan sopir itu, petugas tersebut tetap memberikan sanksi dan merekomendasi perbaikan. Ya, tindakan petugas tersebut mencerminkan nilai integritas apa? Nilai integritas yang berani. Teman-teman ya. Dikuatkan dengan apa? Si sopir itu adalah temannya. Kalau itu adalah temannya, berarti dia kenal. Kita lihat ya, menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan penumpang, independensi, dan kualitas. Ini nggak ada, ini terlalu luas. Pendengar nggak ada yang A ya. Yang A ini salah. Yang B, dia berani menegur dan memberikan sanksi tanpa memandang hubungan pribadi. Nah, ini kata kuncinya ya, karena dia kenal, jadi adalah hubungan pribadi. Jawabannya adalah yang B ya. Menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ya, dia tanggung jawab, tetapi kalau kita berbicara dari apa namanya isu dan konteksnya ini ya, ini nggak masuk sama sekali gitu ya. Nah, yang D, peduli terhadap kesejahteraan pengemudi, ini apalagi? Ini udah pasti salah ya, teman-teman semuanya ya. Yang E, menghargai hak penumpang untuk mendapatkan lawan yang emang enggak. Ya, jadi jawabannya itu adalah berani menegakkan peraturan tanpa memandang hubungan pribadi. Kata kuncinya meskipun sopir bus adalah temennya. Oke, kenal dia. Selanjutnya nih yang terakhir untuk yang di ini ya, teman-teman ya. Oh, ini masih ada. Oke. Dua terakhir untuk yang TWK, teman-teman semuanya ya. Nanti kita balik lagi yang ke pertama, kita bahas sama-sama gitu ya. Seorang siswa bernama Budi dikenal sekolahnya sebagai sosok yang disiplin dan peduli lingkungan. Ini kalian ini juga banyak salah. Silakan dijawab dulu, teman-teman. Nanti jam 9 admin selesai aja jam 9. Karena nanti kan ada pembahasan juga. Oke. Nah, oke, sip teman-teman ya. Oke, ada yang B. Oke, good. Mari kita bahas teman-teman semuanya. Ini menarik sekali teman-teman semuanya. Jawaban yang terbanyak itu adalah B. Dan kedua adalah D, kemudian ada yang A. Mari kita bahas sama-sama ya. Di dalam soal. Seorang siswa bernama Budi ya, dikenal di sekolah sebagai sosok yang disiplin dan peduli lingkungan.
Ia selalu membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah kata kuncinya yang pertama. Dan secara aktif mengorganisir kegiatan bersih-bersih di kelas dan area sekitar sekolah. Budi juga rutin mengingatkan teman-temannya untuk tidak merusak fasilitas sekolah dan selalu berusaha untuk mengikuti semua aturan yang berlaku. Teman-teman semuanya ya, ada konteks semua aturan yang berlaku ya. Upaya yang dilakukan Budi untuk mengembangkan rasa tanggung jawab adalah menjalankan semua kegiatan sekolah dengan sepenuh hati. Nggak ada di atas itu yang mengatakan dia sepenuh hati mengikuti gitu ya. Karena kan ini lebih kepada tanggung jawabnya apa sih? Yang A itu udah pasti salah. Yang B, mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Oke, ini kita benarkan dulu. Jadi karena B banyak. Yang C, mempromosikan pentingnya disiplin kepada guru dan teman. Nggak ada. Ya. Yang D, mengikuti semua aturan yang ada di sekolah. Ini juga benar juga, teman-teman semuanya ya. Yang E, mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi tindakan teman-temannya juga nggak ada. Ya, oke. Jawaban yang benar kira-kira antara B dan D apa, teman-teman semuanya? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya, teman-teman semuanya. Kenapa yang D benar? Kalau yang B, mengajak teman-teman untuk menjaga lingkungan. Dia benar-benar ada kata menjaga lingkungan. Tapi di sini juga tidak merusak fasilitas sekolah. Apakah itu juga lingkungan? Itu kan infrastruktur ya. Jadi kata kuncinya tidak hanya menjaga lingkungan dan diperkuat dengan berusaha untuk mengikuti semua aturan yang berlaku. Jadi tanggung jawabnya apa? Mengikuti semua aturan yang berlaku, teman-teman semuanya. Yang B itu tidak salah, tetapi dia kurang lengkap dalam menjelaskan dari jawaban soal ini. Ini soal yang hot banget di 2024 kemarin, teman-teman semuanya ya. Jawabannya D, mengikuti semua aturan yang ada di sekolah. Karena dia apa? Dia ya disiplin, peduli lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas, dan berusaha untuk mengikuti semua aturan yang berlaku. Jadi lebih package-nya lebih lengkap. Kalau memenuhi aturan berlaku tuh lingkungan dapat, infrastruktur dapat, kedisiplinan dapat, gitu-gitu ya. Jadi yang jawaban nomor 21 itu yang D. Oke. Berikutnya, The Last TWK, teman-teman semuanya. The Last TWK, teman-teman semuanya. Oke. Yang ini coba kita bahas sama-sama yang soal banyak salah, teman-teman ya. Oke. Oke, siap. Antara A dan E ya, induktif dan deduktif ya. Di awal dan di akhir. Oke, berarti jawabannya tuh kalau nggak yang A, ya yang E gitu ya, atau yang 5 gitu ya. Nah, sekarang Bang Tian kasih tahu kenapa sih jawabannya itu gitu ya. Kita lihat. Teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang kalimat utama, kalian hanya bisa melihat di awal dan di akhir. Berarti kalimat 1 dan 5. Teman-teman semuanya ya. Kalimat 1 dan 5. Permainan dari soal TWK bahasa. Ini yang seperti ini teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat 1 dan 5, kalimat utama itu dia adalah hal yang lebih spesifik. Tidak umum ya teman-teman semua. Kalau kita baca, kebanyakan hewan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Gitu ya. Dengan lingkungan mereka. Itu dulu. Kebanyakan hewan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Itu umum atau sudah khusus? Masih umum ya. Belum spesifik. Tetapi kalau dilihat yang D, dengan demikian kemampuan beradaptasi hewan merupakan kunci. Apa itu? Buang dahak. Oke. Hewan merupakan kunci untuk bertahan hidup di alam liar. Nah, ini kan dia lebih spesifik ya. Jadi, kemampuan adaptasi hewan itu merupakan kunci untuk bertahan hidup di alam liar. Sebenarnya, kalau kita berbicara dengan kalimat utama itu ada di nomor 5, teman-teman ya. Dibandingkan dengan nomor 1. Ya. Karena 1 itu masih umum.
Kebanyakan hewan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Itu umum, teman-teman. Tetapi karena di pilihan jawabannya 5 itu tidak berdiri sendiri, bisa dikatakan antara item 1 dan 5 itu kan sama, tentang beradaptasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. 1 dan 5 itu bisa termasuk. Karena yang lebih kuat gagasan utama itu adalah yang 5, teman-teman semuanya ya. Jadi 1 dan 5 itu masih bisa termasuk di dalamnya. Ingat kata kunci dari kalimat utama ya. Maaf. Kata kunci itu adalah dia lebih spesifik ya, nggak umum gitu. Ini kemarin memang jebakan juga yang ada di soal-soal 2024, teman-teman ya. Yang ada kalimat kayak gini, nanti jawabannya apa. Itu ya. Oke, sip. Sekarang teman-teman semuanya, ini TWK-nya udah selesai ya. Tapi sekarang kita coba balik tadi yang ada permintaan yang nomor 1 ya, biar lebih jelas gitu ya. Oke. Nggak apa-apa bantuan balik dulu. Nanti kalau TKP kan udah bisa kalian baca lah ya. Lebih kurangnya kenapa alasannya kalau nanti nggak sesuai nanti bisa tanya ke tim atau ke tanya Bang Tian gitu ya. Oke. Oke. Yang ini ya. Oke. Bang Tian ulang lagi teman-teman semuanya ya. Kalau kita berbicara tentang undang-undang, ini berbeda terkait dengan apa namanya? Kalian nggak bisa hubungkan dengan Pancasila sila ketiga. Kalau memang sila ketiga kesatuan yang Maha Esa gitu ya, persatuan Indonesia, ya pasti nanti akan jawabannya adalah tentang komitmen kehidupan untuk menjaga bukan ketetapan pertahanan keberagaman dan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Bingkai negara keberagaman dan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti kan itu persatuan ya. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang undang-undang, setiap alinea itu tuh mempunyai eh, makna yang berbeda-beda, Kak. Jangan disamakan dengan sila ya. Kalau sila ketiga dia kesatuan, oke itu jawabannya enggak. Ini tentang undang-undang, ya. Bantu tadi agak sedikit salah, teman-teman semuanya. Kalau kita berbicara tentang alinea 1 nih, Bang Tan ulang lagi. Itu tuh dari eh, penjajahan ya, lepas dari penjajahan ya. Lepas dari penjajahan. Nah, alinea kedua itu nanti dia lebih kepada merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, ini dulu. Kalau kalian baca gitu ya, kalimat kedua. Nah, kalau kalimat ketiga, alinea ketiga itu, teman-teman ya, dia tuh lebih kepada ingin bebas ya. Bebas hidup ya. Bersosial bisa gitu ya. Atau dia tuh lebih dekat ke religius ya. Karena nomor 3 itu kalau kita tahu artinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya gitu ya teman-teman ya. Nah kalau kita berbicara tentang alinea keempat, Bang Tian tadi salah, benar teman. Oke, alinea keempat itu itemnya itu adalah bunyinya dulu ya. Bang Tian katakan bunyinya dulu. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ya, melindungi segenap bangsa Indonesia ya, dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum. Ya. Yang ketiga, menjaga kesejahteraan umum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ya. Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Jadi aspek-aspek tentang persatuan dan itu juga ada di aspek keempat ya teman-teman ya. Nanti coba kalian baca lagi setiap alinea-nya. Bang Ten coba bisa untuk kita
kata kuncinya aja ya. Yang pertama, aspirasi bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ya. Sebenarnya jawaban itu nggak ada yang tiga, teman-teman semuanya ya. Nggak ada yang langsung direct ketiga gitu ya. Upaya melindungi kemerdekaan setiap warga Indonesia. Merdeka itu alinea keberapa? Alinea kedua ya, teman-teman semuanya ya. Ketetapan untuk mempertahankan keberagaman dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kesatuan itu tuh ada aspek persatuannya di dalam keempat, teman-teman ya. Tadi Bantian bilang dua ya. Ini empat. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu ada di empat, teman-teman semuanya. Harapan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur ini di dua, teman-teman semuanya. Nah, ketika kita mengacu kepada soal makna alenia ya, kalau kalian udah paham terkait dengan keempat ini, teman-teman ya, kalian bisa baca lagi nanti bahwa yang A itulah yang bisa kita katakan bahwa bebas untuk hidup bersosial. Ya, kalau kita baca aspek yang keempat, meskipun dia religius, kalau ketiga itu kan dia ngomong kayak gini, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kata-kata bebas itu tuh bisa lah kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kenapa Bang Tian memilih yang A? Itu karena aspek B, C, D, E itu sudah mengacu kepada alinea-alinea yang lain, Kak. Gitu. Kalau dari Bang Tian gitu ya. 2442 gitu. Jadi jawaban yang Bang Tian anggap benar dari soal yang 2024 kemarin itu adalah yang A. Ya. Sekali lagi Bang Tian mohon katakan soal ini tidak boleh kalian sebarluaskan kemana-mana ya. Minta tolong sekali Bang Tian. Gitu. Oke? Bang, Jadi izin nanya, Bang. boleh. Bang, tapi itu kan yang A, poin dari Pancasila kan, Bang. Itu kan dimuat di alinea keempat, Bang. Yang mana? Keadilan sosial Yang, itu yang kelima gitu kan ya. ya, itu kan Nah, poin-poin Pancasila yang dimuat dalam alinea keempat, nah. gitu. Makanya ketika kata Bang Tian itu kakak-kakak semua, tapi yang B sama yang E ini tuh tidak menjelaskan tuh alinea ketiga gitu loh Kak. Makanya gitu. Sebenarnya soal itu tuh hot sekali gitu ya. Ini tuh jawaban di BKN kemarin tuh memang yang A gitu. Tapi nanti coba kita telaah sama-sama kembali gitu ya. Kita bahas, kita baca alinea per alinea gitu ya. Ya Kak ya. Tadi Kak siapa yang bilang? Yang Aku, nanya Kak, siapa? Nurmala, Kak. Kak Bang, Nurmala ya. Coba kita baca sama-sama nih. Nurmala Bang Tian. Ya, Kak Nurmala nanti kita baca sama-sama lagi ya. Kalau Bante tuh menganggapnya tuh kayak gitu. Kata-kata kuncinya aja. Oke? oke, makasih Bang Tian. Kita bisa diskusi di grup juga. Sip. Itu ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke ini ya, teman-teman ya. Kita coba masuk ke beberapa soal TKP yang memang ternyata tuh perspektifnya tuh agak sedikit berbeda, tapi kita akan coba, kita mungkin cuma 2 soal lagi atau 3 soal lagi ya. Nanti untuk penjelasannya nanti akan ada di dalam rangkuman gitu ya. Banten tuh kalau TKP gitu ya, kalau TKP, kalau TKP itu Banten udah yakin, tapi masih ada juga sih yang nggak lulus TKP gitu. Banten agak mewanti-wanti nanti fokusnya di situ. Nah, yang pertama teman-teman tuh yang nomor 75, teman-teman semuanya ya. Kalau kita telaah gitu ya, pada saat Banten konsep dulu ya, teman-teman ya, konsep dulu. Ada aspek nomor 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, nomor 1. Nah, 5 ini sesuai tema gitu ya. Kalau 4 ini benar aja. 3 ini umum dilakukan. 2 ini salah, 1 ini salah banget gitu ya, teman ya. Nah, biasanya kalian tuh sudah bisa mencerna yang 2 sama 1 gitu ya. Nah, ini pada saat Anda mengerjakan tugas kantor, kata kita ya. Tiba-tiba ada notifikasi email yang masuk ke email Anda, gitu ya. Setelah Anda amati, email tersebut merupakan email spam yang mencurigakan, gitu ya. Dan berpotensi bisa meretas sistem di kantor Anda. Sikap Anda. Bang Tian yakin sekali banyak dari kalian langsung memilih memanggil IT, gitu ya. Bener nggak sih? Memanggil IT, gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang konteks dari yang seperti ini ada kata mencurigakan, berarti kan baru spekulatif gitu ya. Dan itu terjadi pada diri kalian sendiri gitu. Nah, kalau memanggil ahli IT itu adalah yang biasa kalian lakukan, ya. Aspeknya itu 3, teman-teman semuanya ya. Aspeknya itu 3, memanggil IT itu ya.
Oke, teman-teman ya, aspeknya itu 3. Oke. Nah, yang jadi aspek yang harus bernilai 5, teman-teman semuanya, ketika kalian tahu itu mencurigakan dan berpotensi bisa meretas sistem, apa yang kalian lakukan? Teman-teman ya, ya kalian hapus. Segera hapus dulu email tersebut. Kalian menyelidiki email, kalian sudah mengamati loh teman-teman semuanya. Ngapain diselidiki kembali gitu ya? Jadi langkah pertama ya bertindak langsung teman-teman semuanya. Nah, tetapi ini memang beberapa ada soal yang hot yang seperti ini ya. Ini tik juga. Jadi kalau ada yang seperti ini, nah bertanya dengan rekan kerja, cara menyelesaikan permasalahan yang tepat kan Bang Ten bilang, ketika belum ada aksi gitu ya, ketika belum ada aksi dan itu bukan emergensi banget, ini kan baru mencurigai ya, baru berarti perspektif dari Kak Husna aja, gitu kan? Ya, perspektif Kak Husna aja, berarti ini kan belum dikategorikan emergensi. Jadi kata kunci itu yang D yang tepat. Jadi kayak melaporkan atasan pun nggak boleh langsung ya, karena ini kan belum memasuki levelnya. Banten katakan level 1, 2, 3, 4. Ini harus dihafalkan ya. Banten kan udah berapa kali di live bilang kayak gitu ya. Itu dulu yang nomor 75. Sekarang ada juga nih. Nah, enggak, yang D menyelidiki enggak. Kenapa yang B-nya 4, Kak? Karena kan udah setelah Anda amati, kamu tuh udah menyelidiki, Kak, gitu ya. Dan di sini kamu apa namanya? Kamu udah mencurigai dan berpotensi itu sudah termasuk kata menyelidiki, Kak. Jadi setelah itu kamu ngapain lagi? Sesuai dengan tema apa? Yang langsung aja hapus gitu ya. Nah, yang ini juga banyak yang salah karena perspektif kalimat Anda gitu ya. Kita coba baca sama-sama ya. Oke. Pada saat Anda sedang sibuk ya. Nah, ini kata kuncinya pasti di sini ya, teman-teman ya. Kalau kalian sudah bekerja, teman-teman ya. Kalau kata-kata sebut dengan pekerjaan di ruang kerja Anda gitu ya. Tiba-tiba ada rekan kerja dari departemen lain datang dan meminta bantuan untuk dapat segera. Kata-kata segera berarti menunjukkan bahwa itu juga emergensi ya, teman-teman semuanya ya. Emergensi ya, teman-teman ya. Nah, emergensi. Oke, emergensi. Produk 3 bulan terakhir atas permintaan tim audit yang sedang mengaudit hari itu. Nah, kalau kalian bekerja, teman-teman semuanya ya, ini memang agak sedikit lebih luas lah. Ini sama kayak kalian tuh tugas seorang administratif sama orang yang sedang diaudit. Kalau kita sedang diaudit, teman-teman ya, kalau seandainya tim audit meminta dokumen itu harus segera. Jadi dia emergency ya, teman-teman semuanya ya. Dia harus emergency. Nah, karena kamu juga sibuk, teman-teman semuanya, dan dia datang dan untuk dapat segera, berarti kan dia kalau kita anggap bahwa kamulah orang yang menyimpan file penjualan produk 3 bulan terakhir kan. Kamu adalah PIC dari si file-file tersebut, gitu ya. Nah, ketika kamu tuh dapat segera dan tim audit yang sedang audit hari itu berarti dia harus sama-sama segera, kamu nggak mungkin nyuruh dia sendiri, cari sendiri aja di lemari itu, dia nggak akan tahu teman-teman semuanya gitu ya, dia nggak akan tahu gitu ya. Nah, kalau kita meminta rekan kerja tersebut untuk mencari sendiri, ini juga belum tepat lah teman-teman semuanya ya, belum tepat. Yang kedua, segera mencarikan file yang diminta oleh rekan kerja tersebut, ini kita betulkan terlebih dahulu. Yang C, mencari bersama-sama file yang diminta bersama rekan kerja tersebut. Ini benar sebenarnya teman-teman ya. Ini benar teman-teman semuanya ya. Oke. Ini benar. Meminta waktu menyelesaikan pekerjaan Anda terlebih dahulu, baru mencari tersebut. Kalau memang konteksnya kemarin mungkin Bang Ten katakan itu kan orang circle di luar kamu gitu ya. Kamu sedang sibuk, kamu tetap harus bekerja gitu ya. Tetapi ini sama-sama emergensi, Kak. Dia sedang diaudit, minta segera karena diminta tim audit gitu ya. Nah, jadi kalau untuk meminta menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kalian nggak tahu kamu selesainya kapan gitu ya. Nggak tahu kamu selesainya kapan ya. Sedangkan melapor rekan kerja tersebut ya, atasan Anda karena sudah mengutuk pekerjaan ini nggak boleh. Karena ini kan bukan apa namanya, jangan udah levelnya udah level ketiga. Jadi bisa dikatakan yang ini juga pasti salah ya.
Meminta rekan kerja tersebut untuk mencari sendiri filenya itu juga pasti salah, teman-teman ya. Departemen lain meminta sedang diaudit ke departemen kita. Jadi kamu PIC-nya, gitu ya. Nah, kalau memang yang tertepat itu adalah kamu mencari bersama-sama, gitu ya. Kamu harus mencari bersama-sama file yang diminta. Karena siapa tahu dia minta 3 bulan terakhir, teman-teman ya. Kita nggak tahu apakah file ini atau tidak. Kita tetap membantu. Jadi win-win solution, ya. Ya, jadi ini bisa dikategorikan 5, ini 4, teman-teman semuanya ya. Segera mencarikan file yang diminta oleh rekan kerja tersebut, gitu ya. Nah, kalau meminta menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu ini yang umum Anda lakukan. Berarti ini 3, ini 2, ini 1. Ya. Jadi sama-sama. Ya, jadi yang C, teman-teman semuanya ya. Makanya kemarin tuh ini sedikit lebih hot juga. Oke. Sekarang satu soal lagi ya, teman-teman ya. Nah, terkait dengan profesional ini juga masih banyak yang salah, teman-teman ya. Coba ditelaah dan jawab, teman-teman. Good. Oke. Oke. Oke, kita pelan-pelan ya. Dan kalian tuh hebatnya, di soal TWK ini yang salahnya memang benar-benar yang di soal yang hot semua. Yang semuanya tuh udah oke kalian. Ya, ada yang D, ada yang E gitu ya. Nanti Bang Ten kasih juga file PDF-nya ya, yang kosongan biar kalian juga belajar lagi ya. Setelah ini nanti sama dengan pembahasannya. Aman, aman, aman. Udah Bang Tian PDF-in kok. Ditunggu ya. Belum jawab Bang, waktunya habis. Berarti, nah, salah satu juga yang Bang Tian sarankan kepada kalian, teman-teman, tolong kerjakan TKP itu di akhir. Ya. Ya, TKP itu di akhir. Oke, sip. Mari kita bahas, teman-teman. Oke. Soal kemarin yang tugas itu ada jawabannya, Kak, tapi akan Bang Tian jawab berdasarkan dengan live nantinya ya. Nah, salah seorang warga ingin mengirim hewan ternak melalui pelabuhan. Ya, ini ibarat tuh kayak kalian tuh mau naikin hewan itu. Ya. Oke, nanti Bang Tian kasih tahu kenapa TKP harus di akhir. Tetapi dia tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan. Dia tuh udah nggak punya surat ya. Jadi itu udah ilegal, teman-teman ya. Dia tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan, ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, hewan yang dikirimkan tersebut ternyata membawa virus menular berbahaya dan dimusnahkan. Ketika baca soal ini, Bang Tian rasa kalian udah paham ya apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang yang memang mengecek di pengecek kesehatan itu apa? Ini kan sudah ada prosedurnya ya. Hewan itu berbahaya loh, gitu ya. Dan harus dimusnahkan. Ada kata harus dimusnahkan. Ketika ada kata harus dimusnahkan, menginformasikan kepada atasan ini sudah tidak bisa dikatakan benar. Karena udah ada prosedurnya. Meminta kepada warga itu untuk membawa kembali hewannya dengan syarat harus dimusnahkan. Apakah kalian percaya ketika disuruh balik hewannya akan dibunuh? Enggak, coy. Udah tahu kita orang Indonesia ya, membawa kembali. Ya keluarganya nanti akan terkena virus. Jadi yang B juga salah. Langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. Ini kita okekan, teman-teman semuanya. Menginformasikan kepada warga itu bahwa hewan harus dimusnahkan dan tidak bisa dikirim. Oke, ini juga kita benarkan terlebih dahulu. Langsung memusnahkan hewan tersebut dan mengupayakan ganti rugi. Yang membuat salah adalah mengupayakan ganti rugi. Sedangkan itu hewan tidak ada salahnya kalian. Kenapa kalian harus ganti rugi? Jadi yang E itu udah pasti salah, teman-teman semuanya ya. Tinggal antara C dan D. Ketika di posisi seperti ini, ya, kita berbicara tentang profesionalisme. Sudah ada kata virus berbahaya dan dimusnahkan. Yang jawaban paling tepat yang 5 sesuai tema adalah yang C. Yang D adalah 4. Kenapa? Kita memang memberitahukan bahwa, Pak, hewan ini harus dimusnahkan dan tidak bisa dikirim ya. Oke, kita kasih ke dia. Gitu ya. Tetapi itu tuh kalau kita lihat dari menular dan berbahaya, ini nggak boleh lagi. Musnahkan aja gitu ya. Sama kayak kita memusnahkan miras. Apakah harus izin dulu kepada orang yang punya miras? Enggak. Ya. Langsung aja itu dimusnahkan. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Nah, soal TKP itu dari 45 soal, 20% lah yang HOTS ya.
80%-nya bukannya lancang. Enggak lancang, Kak. Karena yang pertama dia tidak memiliki surat kesehatan. Yang kedua harus menular, berbahaya dan dimusnahkan. Prosedur, Kak. Profesionalisme, Kak Nofrinda. Gitu ya. Takut sok yang punyanya gitu ya. Jadi 80%. Soal ini tuh soal-soal yang terbaru, teman-teman ya. Oke. HOTS itu tuh soal-soal yang susah untuk mendapatkan jawaban ketika kita analisa. Butuh penganalisaan lebih. Tapi kalau C gitu ya, langsung memusnahkan ya. Nggak apa-apa, kan ini setelah dilakukan pemeriksaan hewan yang akan dikirimkan tersebut ternyata membawa virus menular. Nggak apa-apa, Kak. Nggak boleh rasa iba kalau profesionalisme gitu ya. Memang terkadang kalau TKP itu akan banyak, Bang, ini kan kayak gini, nggak boleh gitu ya. Tetapi kalau kita lihat tuh kita langsung aja. Langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. Oke? Kalau hewan peliharaan gitu ya. Berarti Kak Nofrindanya terlalu sayang pecinta hewan kayaknya. Oke? Admin kayaknya kita cukupkan sampai di sini dulu karena TKP enggak. Karena TKP kemarin tuh udah banyak yang 180 up. Ya, keren. Mudah-mudahan tuh nggak ada perubahan. Sekarang Banten balikan ke admin ya. Kalau pangkat itu udah memang jarang, Kak, tapi nggak apa-apa. Sama kayak kemarin Banten dapat info, Mas Riz coba persiapkan yang tentang SN itu ya, yang 3, 6, 9, 7, nanti ujungnya sini 103. Berapakah jumlahnya ini dipersiapkan aja. Karena Banten dapat info kembali untuk berulang untuk nilai SN kayak gitu. Ya, silakan admin. 80% ini adalah jawaban yang langsung ketemu mana yang ini. Ordal nih. Ya. Mana yang 5, 4 udah bisa ketemu. Kalau 20% ini yang hot, yang susah kali. Oke, sip. Silakan admin. Halo admin. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Bang Tian hentikan berbagi dulu. Sip. Bobo adminnya. Iya kayaknya Bobo ya. Sip. Teman-teman, kenapa Bang Tian katakan gitu ya, TKP itu harus dikerjakan terakhir. Karena TKP itu adalah ilmu analisa bahasa sebenarnya ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang TIU itu kan ilmu pasti ya. Dimana ilmu pasti itu kalian itu mengerjakan ya jawabannya itu sudah pasti ya 2 tambah 2 4 gitu kan. Nah gitu kalau Bang Tian. Nah kenapa seperti itu teman-teman? Karena banyak kejadian orang yang mengerjakan TKP di awal, dia itu memaksimalkan waktu 1 menit untuk satu soal. Dia membacanya berulang-ulang, gitu ya. Berulang-ulang teman-teman semuanya. Jadi ketika dia di awal TKP-nya, jadi dia banyak menghabiskan waktu sekitar 45 menit. Sehingga waktu TIU-nya dan TWK-nya analisa nanti itu akan terpotong dengan sendirinya. Teman-teman gitu ya. Itu kalau perspektif Bang Tian. Tetapi misal kalau TIU udah kalian kerjakan, selama kan dia 35, jadi 35 menit lah. TWK 30 menit lah gitu. Nah, masih ada sekitar berapa menit. Nah, kalau TKP itu nanti, karena dia tuh merupakan soalnya tuh bukan soal pasti gitu ya. Soal yang butuh analisa, teman-teman semuanya. Jadi ketika waktu tinggal 30 menit, secara psikologis kalian akan menyesuaikan baca cepat di TKP itu, teman-teman semuanya. Ya. Baca cepat, jadi kan udah bisa menyelesaikan seluruh bentuk soalnya. Kalau yang Bang Tian lihat, karena beberapa orang Bang Tian lihat, kamu ngerjain apa? Bang, aku nggak selesai TIU 15 soal. Bang, aku nggak selesai TWK berapa soal. Karena kenapa? Aku ngerjakan TKP duluan. Kalian terlena dengan menganalisa TKP, teman-teman ya. Tetapi kalau TKP di belakang, dan kalian udah tahu tinggal 25 menit lagi. Secara psikologi, kalian udah tahu 45 soal. Nggak bisa kalian baca berulang-ulang. Jadi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, balik lagi kepada kalian gitu. Mana yang enaknya? Oke, ada pertanyaan tadi apa? Apa-apanya apa? Oke. Tuh kan makanya aku makan waktu di TKP ya, karena kan udah terlena duluan di TKP karena asik nentukan mana 4 mana 5-nya. Tapi kalau TKP bener skornya lebih tinggi kan Bang? Iya, kalau TKP-nya bener aja kalian mengerjakannya. Tapi kalau kalian mengerjakan bener dibaca 4-5 kali, abis di sana aja. Oke. Kalau gagasan utama sama kalimat utama tuh sama aja ya Kak. Tetapi kalau ide paragraf itu kita harus baca sama. Itu harus kita baca keseluruhannya gitu ya.
kesimpulannya atau ide paragrafnya gitu atau seperti apa gitu ya. Kalau gagasan utama sama kalimat utama tuh hampir sama ide pokok gitu ya, itu juga hampir sama sih, nggak terlalu jauh beda. Dan biasanya kalau di TWK itu eh, intinya tuh lebih pada ini ya, kepada yang deduktif induktif aja. Jarang kalau dia nanya kayak kesimpulannya apa, itu jarang. Itu pun cuman 2 soalan sih Kak, gitu. Ada yang mau nanya, ada yang tanya nih. Bang, waktu TO kedua bisa diubah maksimal pukul 9 WIB kah? Saya kerja sampai jam 9. Oke, nanti bisalah kita coba lihat dulu ya. Nanti yang di TO kedua nanti Bang Tian sesuaikan aja. Kalau bisa sampai jam 12, nanti kita sampai jam 12 gitu ya. Sama kayak biasa. Tetapi mungkin kelasnya Bang Tian tetap mulai di jam 7 ya, teman-teman ya. Oke. Bener salahnya kita pada TO1 boleh. Itu tuh sebenarnya tuh admin udah lihat kok kalian salahnya di mana gitu. Nanti kita coba share juga ya salah yang TO yang kalian salahnya di mana gitu nanti. Pelan-pelan tapi ya, jangan malam ini. Hmm. Sebenarnya Kak Siti Halimah, ide pokok tuh nggak boleh ada 2. Tetapi kenapa di soal tadi itu ada 2? Karena sebenarnya ide pokoknya itu adalah di yang nomor 5-nya Kak. Kenapa nomor 5-nya? Karena itu yang paling spesifik Kak. Tetapi nanti besok kalian lihat antara induktif dan deduktif tuh mana yang lebih spesifik. Jadi itu aja yang dipilih ya. TWK, TKP, TIU kalau aku masih sisa waktu. Good job gitu. Boleh nanti mungkin di TW di apa namanya di TO ketiga nanti Bang Tian munculin ya. Oke ya, teman-teman ya. Admin masih ada di sini nggak? Masih. Ya. Silakan. Terima kasih Bang Tian, teman-teman. Ini tadi udah sempet tanya jawab Bang Tian. Belum. Dia masih nanya. Nggak ada. Ah, terima kasih. Nah, teman-teman yang mau nanya boleh raise hand. Nggak boleh nanya ini ya, nanya jodoh nggak boleh ya, dilarang. Ya, ada yang mau ditanyakan? Udah ada yang keluar belum jadwal kalian, guys? Luar biasa loh. Tadi Sekjen udah keluar. Belum ya? Belum, Bang. Pokoknya Maluku Utara belum, Bang. Bengkulu Utara. Oke. Afirmasi positif diri kalian soal SKD tidak sesusah itu ya. Baik. Gampang sekali. Mudah lah gitu. Materi itu bisa diperbanyak, Bang. Materi TIU boleh. Nanti kita coba di berikutnya kita Gimana Kak? TIU ya. Materi Materi TIU-nya, Kak, mau diperbanyak. ya. Materi TIU-nya. Pembahasan soal TIU gitu ya. Iya, katanya makin deket makin deg-degan. Iya, memang gitu sih Kak. Sering kita terjadi gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum kan ya afirmasi positif itu perlu. Jadi kalau katanya biar kita tahu gimana suasana waktu ujian, kita sudah memvisualisasikannya dari sekarang. Gitu. Bang Tia nanti pembahasannya dikirim ke grup. Ya teman-teman, tadi juga ada beberapa yang udah nanya Bang Tian, ini recordnya akan di-share nggak? Recordnya akan di-share, terus nanti pembahasan yang TO1 juga akan kita share. Nanti teman-teman ceknya di mana? Cek di bagian deskripsi grup. Kalau untuk link mau mengerjakan ulang yang part 1 juga nanti ada, tapi ditunggu. Lalu untuk record, eh, kapan gitu ya. Nanti akan kita share paling lama itu waktu untuk upload tuh 1 kali 24 jam. Jadi mohon ditunggu. Terus Bang Tian boleh share ini enggak? Apa namanya? Flyer TO2, Oh, batch 2. sebentar Ya, ya. TO batch 2. Kak, TO2 B tutup 2359 enggak? Enggak, Kak. Nanti kalau lewat dari jam 19.00 itu tidak masuk rankingan. Jadi nanti teman-teman untuk yang TO part 2-nya nanti kita tutupnya jam 19.00. Kenapa jam 19.00 gitu ya? Karena nanti kalau lewat dari situ kita kita bahas. Jadi enak dong nanti nilainya jadi tinggi. Besok kan? Iya, besok.
Nah, ini dia bagi teman-teman di sini yang belum daftar ke tryout batch kedua. Ini masih ada banyak kuotanya, alhamdulillah enggak. Jadi silakan didaftar. Nanti setelah ini kita akan share untuk link pendaftarannya. Kak, bedanya apa? Soalnya itu totally beda sama yang ini, jadi nggak akan sama. Kalau sama, mungkin sih ya kita akan buatnya beda. Jadi kayak yang seperti sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya, kenapa harus banyak ngerjain soal daripada belajar materi gitu ya? Karena kalau belajar materi itu udah, kalau persiapannya udah masih panjang gitu. Ini sudah detik-detik terakhir, jadi kita nge-push diri kita itu udah ngedrill soal aja gitu. Kak, Kayak pendaftarannya kapan? Iya, silakan Bang Tian. aku mau ada pertanyaan nih, bagus banget nih, Bang Boleh, Tian. boleh. Dong pada menit keberapa kita harus pindah ke TIU, TWK, TKP biar nggak kehabisan. Oke, Bang Tian kasih ini ya, kasih opsi kepada kalian, teman-teman, kalau berdasarkan kalau mau TIU duluan, silakan kalian atur lihat jam itu 40 menit pertama. Ketika sudah masuk ke dalam 41, pindah ke TWK sampai 7 menit ke 70. Ya, sampai menit ke 70. Ya. Kalau nanti setelah sampai 70, udah masuk menit 71, langsung loncat ke TKP. Ya. Jadi menit 40, kita kasih lebih waktu 5 menit untuk yang TIU-nya. Nanti menit ke 41 masuk ke TWK, menit ke 71 masuk ke TKP. Coba dilatihankan itu ya di TO kedua Bang Tian. Silakan Kak Ayu. Oke, nah jadi gitu di apa? Memang kadang-kadang jawab soal memang harus pakai strategi ya. Mana mana yang 40 70 gitu ya. Mundur, Deng. Mundur sih waktunya tuh mundur. 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 Berarti kalian dari 100, 100 ke 60, 60 30, 30 ke 0 ya. Gitu aja. Ya, jadi diatur waktunya 40 30 30. Boleh. Wow, kelihatannya gampang ya. Kalau bagi-bagi aja gampang dia. Aplikasinya agak susah memang. Oke, Bang Tian tadi ada yang nanya, Abang ada diskon 10-10 nggak? Nggak ada, Kak. Udah habis diskonnya. Kopi kali ah. Oke, itu aja untuk kita malam ini. Kita foto bareng deh. Oke, boleh Bang dong. Tian, Opennya besok. Kita untuk pembahasan kedua kapan ya, Kak? Besok ya? besok, besok. Besok Oh, kita besok ketemu ya? lagi. Besok langsung Tanggal teror. 11 kan? Oh iya iya iya. Besok kita ketemu lagi ya, teman-teman. Di jam yang sama, di waktu yang berbeda, di hari yang berbeda. Ayo Kak Elizabeth Boang Manalu semangat. Kak Abdullah Umar Hamzah harus Eh, pakai baju korpri ya. oh, ada Kak Isna ini lupa. Oke, sudah. Bang Tian yang ambil ya. Ya, siap. Teman-teman, Oke. bantu open cam-nya ya. Ini ada Kak Sitkia, ada Kak Ane, ada Kak Isna ini, ada Kak Umil. Oh, Bunda Umil ya. Wow, luar biasa Bunda Umil. Belajar terus. Oke, sip. ASN ya tahun ini ya. Biar nanti Amin. kan kalau ngurus-ngurus jadi lebih enak gitu. Diprioritaskan. TKP-nya Iya, nggak. kadang-kadang butuh ya. Siap, kita foto dulu hitungan ketiga ya teman-teman semuanya ya. 3, 2, 1. Cheese. Sekali lagi teman-teman semuanya. 3, 2, 1. Cheese. 3, 2, 1. Cheese. Mantap. Teman-teman, tinggal sebentar lagi ya. Kalau kalian udah dapet kalau yang dapatnya tanggal 16, tolong dimaksimalkan TO-TO Bang Tian ya, dipelajari kembali. Nanti yang dapatnya di atas tanggal 25 atau di akhir boleh nanti ikut TO batch kedua ya. Teman-teman disesuaikan aja. Kita latihan. Kita sekarang udah nggak ada lagi waktu kalian nonton drakor. Nanti nonton drakor atau dracinnya nanti aja setelah setelah kalian udah tes, nanti kita baru nonton lagi gitu ya. Karena mimpi itu harus dikejar. Kalau kalian setengah-setengah, setengah-setengah juga Tuhan membuka pintu rezekinya ya. Jadi harus memang buka lebar gitu ya. Bang Tian aja tuh baru sampai tadi di rumah jam 6 masih masih jet lag tetapi langsung mengajarkan tuh luar biasa banget. Jadi hilang capeknya gitu ya. Healing Bang Tian itu adalah kita sama-sama belajar ya. Terima kasih banyak untuk malam hari ini teman-teman semuanya. Besok kita akan bertemu lagi di kelas kedua untuk pembahasan TO lagi, TO yang kedua. Kita akan lebih banyak ke TIU aja kali ya karena kemarin tuh yang merah tuh TIU gitu. Banten sedih banget.
Hampir 300 orang tuh TIU. Ada yang skornya tuh 415 tetapi TIU-nya 75. Sakit nggak itu? Sampai ke ubun-ubun sakitnya. Kalau memang itu benar-benar terjadi nanti di SKD. Ya. Padahal 415 itu udah bisa jadi orang nomor 10 besar nanti. Ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Kita istirahat dulu. Banten tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Annyeonghaseyo. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam ketemu warahmatullahi besok. Ingat tepat waktu wabarakatuh. ya. Bye-bye. Teman yang belum Makasih. ngerjain PO silahkan dikerjain.